Hari itu, pabrik terasa lebih sesak dari biasanya. Tatapan rekan kerja berubah. Tidak lagi sekadar penasaran, tapi menghakimi. Bisik-bisik semakin sering terdengar. Bahkan tanpa usaha untuk disamarkan. Katanya Daniel sama Aisyah dekat banget ya. Yang satu gereja, yang satu musola. Aisyah menunduk setiap kali mendengar itu. Tangannya dingin, jantungnya berdebar. Ia mulai takut datang ke kantor, takut setiap langkahnya diperhatikan. Sore itu, telepon dari rumah datang lagi. Aisyah, suara ibunya terdengar serius. Ibu dengar kamu dekat sama laki-laki di kantor? Aisyah terdiam. Teman kerja. Bu, hati-hati, ibunya menekan. Kamu perempuan muslim. Jangan main-main. Telepon ditutup tanpa basa-basi. Di sisi lain, Daniel menerima pesan dari pastor parokinya. Pastor, Daniel, mama kamu cerita, kita perlu ngobrol. Daniel menatap layar lama, nafasnya terasa berat. Malamnya, mereka bertemu sebentar di parkiran. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum. Mas, semuanya makin sempit, bisik Aisyah. Daniel ingin berkata, kita bisa lawan. Tapi, ia tahu, tidak sesederhana itu. Tekanan datang dari segala arah dan cinta mereka mulai kehabisan ruang untuk bernapas. Aisyah pulang ke rumah orang tuanya akhir pekan itu. Ayahnya duduk diam di ruang tamu. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Tapi suaranya tetap tegas. Ibu dan bapak nggak mau kamu salah jalan, kata bapaknya pelan. Kalau kamu serius sama seseorang, harus seiman. Aisyah menangis. Bapak, aku nggak minta izin. Aku cuma minta pengertian. Ayahnya menggeleng. Dalam hidup, ada cinta yang harus dilepaskan demi iman. Di hari yang sama, Daniel duduk di ruang tamu rumah ibunya. Mama Daniel menyodorkan foto seorang perempuan. Namanya Maria. Aktif di gereja. Baik. Daniel menatap foto itu lama. Ma, aku sedang dekat dengan seseorang. Ibunya terdiam. Katolik? Daniel tidak menjawab. Sunyi mengisi ruangan. Daniel, kata ibunya akhirnya, Mama tidak melarang kamu mencintai siapapun. Tapi Mama tidak mau kamu menjauh dari Tuhan. Malam itu, Daniel dan Aisyah saling menelpon. Tidak ada solusi, tidak ada janji. Hanya tangis tertahan di ujung sambungan. Ultimatum telah diberikan dan tidak ada pilihan yang tidak menyakiti. Sejak akhir pekan itu, mereka sering berselisih, bukan karena tidak cinta, tapi karena terlalu peduli. Kamu berubah, kata Daniel suatu malam. Aku sedang berusaha bertahan, jawab Aisyah, lelah. Kamu menjauh. Aku sedang menyelamatkan diriku sendiri. Pertengkaran mereka selalu berakhir dengan diam. Tidak ada teriakan, tidak ada makian. Hanya luka kecil yang menumpuk. Aisyah mulai mengajukan mutasi shift agar tidak sering bertemu Daniel. Daniel berpura-pura tidak peduli. Suatu sore, Daniel melihat Aisyah tertawa bersama rekan pria lain. Dadanya sesak. Bukan cemburu, tapi takut kehilangan. Retakan itu tidak terdengar, tapi perlahan memisahkan dua hati yang lelah. Mutasi shift disetujui. Aisyah kini bekerja di jam berbeda. Mereka jarang bertemu. Jika bertemu pun, hanya saling mengangguk singkat. Hari-hari Daniel terasa lebih panjang. Hari-hari Aisyah terasa lebih berat. Suatu malam, Daniel menunggu Aisyah di musola. Setelah jam kerjanya selesai, ia tidak masuk, hanya berdiri di luar. Aisyah, panggilnya pelan. Aisyah berhenti. Kita nggak seharusnya begini, Mas. Aku tahu, jawab Daniel. Tapi, aku belum bisa pergi. Aisyah menatapnya dengan mata basah. Kalau kamu bertahan, aku yang akan hancur. Daniel ingin memeluknya. Tidak ia lakukan. Aisyah berjalan pergi, tidak menoleh. Jarak telah dipilih sebagai jalan keluar. Namun, justru menjadi luka yang paling dalam. Bersambung.